warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, dulur, ketemu kembali dalam kajian kita tiap pekan, tiap Sabtu malam Ahad. Alhamdulillah, saya mohon maaf karena agak telat. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita di bulan Muharram ini. Dulur, tadi puasa? Mudah-mudahan semuanya puasa. Karena saya tadi dapat tamu, saudara saya juga saya diingat, oh ternyata puasa. Puasa kita di bulan Muharram ini, bulan tanggal 9 dan 10. Nanti juga ada namanya puasa Yaumul Fitr. Dan puasa kita ini adalah puasa dalam rangka dua hal tuh. Puasa dalam rangka syukur, juga puasa dalam rangka prihatin. Kenapa begitu? Nah, ini yang akan kita bedah dalam 30 menit ke depan. Bulan Muharram itu, dulur, adalah bulan di mana kita percaya ada satu peristiwa-peristiwa yang diagungkan dalam Islam. Baik peristiwa cobaan yang luar biasa maupun keberhasilan yang juga luar biasa. Itulah kenapa kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Kenapa? Karena dalam rangka memperingati kebesaran ujian maupun keberhasilan yang luar biasa di dalam sejarah atau di dalam kronik sejarah umat Islam dan juga umat-umat sebelum umat Islam. Karena kita akan bicara tentang sejarah para nabi di bulan Muharram, di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian juga Nabi Nuh ketika sudah bisa mendarat setelah sekian lama tenggelamkan bumi ini. Demikian pula Nabi Muhammad SAW dan banyak lagi. Sehingga bulan Muharram ini menjadi bulan penuh ujian juga sekaligus penuh kemenangan. Nah, itulah kenapa dalam Islam kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram setidaknya 1-2 hari untuk memperingati keagungan diorama sejarah tersebut. Nah, dulur, kalau kita melihat dari sejarah itu, kita bisa belajar banyak bahwa ternyata untuk mencapai kemenangan itu tidak semudah membalikkan tangan. Orang bilang no pain, no gain. Nah, tidak ada kesakitan, maka tidak ada pencapaian. Setiap pengorbanan berbuah dengan keberhasilan. Artinya, kalau mafhum mukhalafahnya dibalik, maka tidak ada pencapaian, tidak ada keberhasilan kecuali melalui pengorbanan. Perjuangan atau keberhasilan hanya bisa diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan. Demikian pula kita dalam mencari ridho Allah. Ya, jadi sekarang gini aja, kita mudah aja. Bagi saya penggemar sepak bola, kalau sepak bola tarkam, antar kampung tuh, sepak bola tarkam itu paling hadiahnya kambing. Saya masih ingat betul waktu masa kecil dulu. Wah, ramai sekali itu sepak bola tarkam. Kalau Agustusan gini biasanya sudah dimulai bulan Juli itu kompetisinya. Nanti sampai puncaknya di bulan Agustus itu, kalau final antar desa itu, yang ramai bukan sepak bolanya, malah justru yang ramai penontonnya. Tawuran itu sudah pasti. Nah, kita nggak bahas tawurannya, udah biarkan orang-orang nggak jelas itu tawuran. Kita bicara tentang kompetisinya. Yang namanya kompetisi tarkam, ya biayanya sama hadiahnya itu nggak imbang. Kadang biayanya demi gengsi itu ngebon pemain dari sana sini, tapi nanti paling hadiahnya paling ya kambing gitu aja. Iya toh. Nah, karena tarkam hadiahnya cuma kambing. Gitu loh. Maka tingkat kompetisinya juga gitu aja. Bahkan kadang saya masih ingat waktu kecil itu pemainnya adalah guru SD, guru olahraga, pokoknya comotan lah, bukan pemain profesional, mereka pemain amatir. Amatir artinya apa? Pekerjaan pokoknya bukan pemain bola, mereka hanyalah orang yang suka dan gemar bola, kebetulan bisa bola. Maka kompetisi antar mereka juga nggak ketat-ketat amat, karena ya sama-sama tidak bisa sebenarnya. Beda lagi kompetisinya sudah agak ke atas, amatir tapi sudah lebih tinggi, misalnya antar kabupaten atau antar kecamatan. Udah beda lagi, kompetisinya lebih ketat lagi tuh, lebih tinggi lagi. Nah, begitu. Naik lagi kalau di tingkat Liga Indonesia misalnya, maka kompetisinya akan lebih tinggi lagi. Itu sudah melibatkan pemain-pemain profesional.
Nah, karena apa? Karena hadiahnya juga lebih besar, karena tingkat gengsinya juga lebih besar, prestisnya juga lebih besar kompetisinya. Kalau juara di Liga Indonesia nanti akan diadu dengan juara champion tingkat Asia. Nah, ini juga akan melawan dengan klub-klub dari Asia. Ini akan lebih ketat lagi. Kenapa? Karena skill para pemain di sana akan lebih tinggi, sehingga kompetisinya juga lebih tinggi. Sampai nanti kalau Liga Champion, yang terbaik di dunia ini Liga Champion Eropa. Kita tahu antara kemarin 8-2, ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara tentang kompetisi semakin tinggi, kompetisinya semakin ketat, semakin berat. Ujian buat orang-orang di kompetisi Tarkam dengan para pemain profesional di tingkat liga, itu sudah jelas, seleksinya juga beda, tingkat kompetisinya juga beda, peraturannya lebih ketat. Kenapa? Karena tingkat gengsi yang diperebutkan lebih tinggi, harga dari pemain lebih tinggi, hadiahnya diperebutkan lebih tinggi. Tarkam kambing, tapi kalau Liga Champion tingkat Eropa, ratusan miliar, bahkan melibatkan triliunan rupiah. Saya ingin bawa contoh tadi kepada contoh di dalam bulan Muharram ini. Semakin tinggi tingkatan iman seseorang, maka semakin berat ujian yang harus diterima. Itu sudah jelas. Orang bilang katanya kalau semakin tinggi pohon, terpaan angin juga semakin tinggi. Nah, kalau saya dulu masa SMA itu guyonnya antar kami itu, ya memang gini, ini wong ganteng akeh cobane gitu. Jadi istilahnya itu semakin rupawan seseorang banyak cobaannya, semakin pandai juga banyak cobaannya, semakin kaya juga banyak cobaannya, semakin tinggi ilmu kita juga banyak cobaannya. Kenapa? Karena yang kita raih itu gengsinya lebih tinggi. Kita dengan orang-orang yang tidak beragama, orang yang tidak mempercayai akhirat, tingkatan ujiannya beda. Sampean dan saya percaya surga, percaya neraka, percaya ridho Allah nanti di akhirat. Maka ridho Allah ini ibaratkan the champion. Gitu kan? Ridho Allah ini adalah status the champion. Ini berat dulu. Kalau cuma sekedar kita misalnya memperebutkan harta atau memperebutkan kuasa, jabatan bupati, gubernur, presiden, itu jabatan yang masih bisa diperebutkan dengan biasa lah. Tapi kalau jabatan atau status yang bernama ridho Allah, radhiyatam mardiyah, diridhoi Allah, ridho dan diridhoi Allah, ini tidak gampang-gampang. Makanya dalam surat Al-Baqarah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira hanya dengan begitu saja kamu bisa masuk surga? Surga bukan hanya tentang kenikmatan ya, yang saya bicarakan ini. Surga ini bukan tentang surga yang misalnya hanya sekedar kenikmatan emas, perak, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud bukan surga ini adalah tentang ridho Allah di sana. Apakah kamu hanya dengan begitu lalu kamu merasa bahwa kamu berhak untuk bisa menatap wajah Allah di surga, untuk bisa mendapatkan ridho Allah di surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang keadaan ujian, kompetisi seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad dharra wa zulzil. Mereka orang-orang dulu itu untuk berkompetisi mendapatkan ridho Allah, keselamatan akhirat itu, the champion tadi, Liga Champion akhirat tadi, itu mereka ditimpa dengan ujian yang macam-macam, dari zulzilu, goncangan, baksa, wadoro, peperangan, kesempitan dan lain sebagainya, ujian caci maki. Bahkan para nabi, para rasul terdahulu tidak jarang yang dapat plot pembunuhan, bahkan ada yang terbunuh atau ada yang diselamatkan. Mereka yang didiskriminasi, dihina, sudah nggak karuan. Nabi Muhammad SAW sering diludahi ketika sholat, beliau semulia itu. Bukan hanya demi surga, tapi demi ridho Allah itu sebegitu. Nah, dulur, kalau kita melihat itu, sampai ayat itu dilanjutkan, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai saking beratnya ujian itu.
Rasul dan orang-orang beriman di sekitarnya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Jadi sampai saking beratnya. Lalu Allah berfirman, ala inna nasrullahi qarib. Qarib, sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, kalau kita melihat ini dulu, Allah mengingatkan kita, apakah hanya dengan begitu saja wahai Glory? Kamu cuma ngomong-ngomong gitu aja terus bisa masuk surga? Apakah kamu hanya dengan mengandalkan statusmu sebagai Gus itu kamu lalu masuk surga? Apakah kamu hanya mengandalkan dengan statusmu yang sarjana syariah itu masuk surga? Hanya karena kamu pernah ke Mekah lalu banding haji itu kamu merasa masuk surga? Gitu, seolah-olah begitu gitu loh. Ini kita memaknai muharram ya. Dimana kalau kita kilas balik itu sampai masa umur belum datang, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, belum datang kepadamu keadaan seperti orang-orang terdahulu. Kita bicara tentang Nabi Nuh. Bulan Muharram, Nabi Nuh alhamdulillah setelah terombang-ambing di bumi yang sudah dipenuhi air di perahu Bahtera Nuh itu, di bulan Muharram lah Nabi Nuh kemudian diperintahkan untuk sudah kamu bisa turun. Ketika bumi diperintahkan Allah untuk menghisap kembali air, dan langit diperintahkan untuk berhenti mencurahkan air, maka kemudian ada daratan, Bahtera Nuh bisa menyandar. Itu di bulan Muharram. Itu kenikmatannya, kita bersyukur, ya toh. Tetapi sebelum itu, apa yang diderita oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh itu artinya air mata, gampang nangis itu, gembeng. Masa kecilnya bernama Yas. Itu artinya apa? Nabi Nuh itu penuh dengan caci maki ketika mengemban misi kerasulan itu. Nabi Nuh itu 950 tahun bertugas sebagai nabi. Nabi Nuh itu begitu ketika diperintahkan oleh Allah. Begitu umatnya enggak ini, ketika diperintahkan oleh Allah, wahai Nuh, kamu benar-benar harus menyelamatkan umatmu. Buatlah perahu di atas gunung. Bayangkan, ketika diperintahkan buatlah perahu di atas gunung, maka kemudian perintahnya adalah bikin yang masuk akal aja tuh. Tapi karena Nabi Nuh sami'na wa ata'na, bikin perahu di atas gunung. Begitu bikin di atas gunung, sama umatnya dicaci maki. Dicaci maki betul. Ketika dicaci maki, perintahnya adalah sudahlah, lanjutkan terus bikin perahu. Bikin perahu ya di pinggir sungai, di pinggir lautan, di pinggir gitu. Tapi ini bikin perahu di atas gunung. Ada apa? Hah? Jadi pada saat kita berpikir perahu itu di pinggir sungai, tapi ini bikin perahu di atas gunung. Nah, kita seharusnya sudah berpikir, lah Nabi Nuh itu dianggap gila. Abika junun, kamu itu gendeng dah Nuh. Mau bikin perahu kok di atas gunung. Udah begitu pun ketika bicara tentang kesabaran. Setelah itu kemudian Nabi Nuh disuruh perintah, wahai umatku, ikutlah agamaku, sebab bumi ini akan dikaram oleh air. Bumi ini akan dihancurkan oleh bah yang luar biasa. Kata mereka, hidup mereka di atas gunung tuh. Ya mana mungkin air nyampe sini, kamu itu gendeng Nuh. Ketika pertama kali menyampaikan bahwa beliau akan bumi ini akan dikaram oleh bahtera, oleh air bah. Sampai setahun kemudian tidak ada. Jadi begitu perahu sudah jadi, setahun kemudian tidak ada banjir. Kira-kira dengan begitu orang semakin percaya Nabi Nuh? Tidak. Semakin dihina-hina. 2 tahun kemudian tidak ada banjir yang diancamkan oleh Nabi Nuh itu. Seandainya dulu kita hidup di masa Nabi Nuh itu, kita menjadi orang yang beriman atau yang kafir? Orang yang mempercayai atau orang yang menghina?
Nah itu, kenapa? Karena memang nggak masuk akal. Sudah bikinnya perahu di atas gunung, udah gitu mengatakan ada banjir, nggak banjir banjir. Setahun ditunggu nggak banjir, 2 tahun nggak banjir, 10 tahun nggak banjir. Akhirnya apa? Singkat cerita sampai konon perahu itu sampai dijadikan tempat kotoran, tempat buang sampah, tempat apa oleh masyarakat sana. Sampai nggak, ya wajar lah. 30 tahun nggak banjir. Orang-orang yang menghina ini terus sudah mati. Nggak banjir. Baru kemudian 40 tahun baru kemudian banjir terjadi. Dari pertama diancamkan sampai 40 tahun. Kira-kira gimana Nabi Nuh? Kenapa sampai kemudian Nabi Nuh mendapatkan status kelompok elit dari para nabi, para rasul, yakni ulul azmi? Kenapa? Karena kesabaran beliau. Di mana kesabaran beliau dalam membina umat sampai segitunya. 40 tahun baru kemudian terjadi betul. Kalau seandainya kita aja sekarang. Bukan mengandai-andai, tapi seandainya kita jadi Nabi Nuh. Dijanjiin Allah, hari ini akan terjadi bencana untuk menyiksa umat yang enggak taat. 2 tahun, 3 tahun. Ini enggak banjir-banjir. Kita enggak nagih sama Allah. Tapi Nabi Nuh enggak, tetap yakin bahwa janji Allah akan datang tanpa dengan memprotes. Lah kalau kita baru berdoa, ya Allah berikan aku jodoh, belum dikasih jodoh 1-2 tahun aja udah protes kadang. Ya Allah bayarlah hutangku ya Allah. Kita baru 1 tahun 2 tahun belum dibayar, belum dikasih rezeki sama Allah, kita kadang sudah saya sudah berdoa. Tiru tuh Nabi Nuh. Salah satu hikmah Muharram. Kenapa kita berpuasa? Biar kita bisa tuh meneladani beliau-beliau. Kita dalam bulan Muharram ini juga diberikan itu. Makanya dulur, kalau kita melihat ayat tadi, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dekat sini konteksnya itu adalah bukan hanya sehari 2 hari. Dekat yang dimaksud di sini itu adalah dekat ukuran Allah. Kita itu hanya diminta untuk sabar. Kembali kepada kompetisi surga tadi. Jadi dulur, tidak semurah itu. Allah memang maha pemurah. Tapi Allah bukan murahan. Allah benar-benar ingin mendapatkan hamba-hamba terbaik. The best of the best. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada good. Good itu baik. Di atas good ada better. Better itu lebih baik. Di atas better ada the best. Yang terbaik. Tapi ada di atas the best, ada best of the best. Terbaik di atas yang terbaik. Kalau kita melirik surat Al-Mulk ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah zat Tuhan Allah, ya, dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati kalian itu untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ujian, kompetisi, ya kan? Musabakoh, ujian. Untuk apa? Ayyukum, dicari siapa di antara kalian yang ahsanu amala. Apa itu ahsanu? Yang terbaik amalnya. Kenapa di situ Allah nggak memakai kata aktsaru? Ya toh, yang terbanyak. Karena yang terbanyak belum tentu terbaik. Jadi kalau zaman punya kelompok yang jumlahnya banyak, jangan merasa paling baik terus mempersekusi orang seenaknya. Hati-hati. Yang dicari adalah ahsanu. Ya, yang terbaik. Bisa jadi yang terbaik itu sedikit, sama tahu. Banyak mana? Besi sama diamond, berlian. Saya punya dulur saudara itu punya toko emas. Nah, antara emas yang asli sama palsu, hafal betul. Banyak mana emas asli sama palsu? Banyak palsu. Semakin tinggi kadar karatnya, semakin sedikit. Semakin tinggi lagi nanti ke intan, ke berlian, semakin dikit. Tapi dia ahsan, dia terbaik. Juara champion, berapa klub? Ada di antara ribuan klub di dunia ini. Hanya berapa yang berhasil menjadi the champ of the champion? Sedikit, satu. Bahkan dalam satu kompetisi ya satu. Giliran. Nah, demikian pula dulur.
Allah mencari yang terbaik dari kita. Yang terbaik. Nah, kita harus be the best. Karena itu saya tidak mengajak sampean untuk berleha-leha. Karena apa yang ada di depan kita ini adalah satu kompetisi yang tidak biasa. Kompetisi yang mencari radiyatan mardiyah. Diridhoi dan ridho. Hati yang ridho. Nabi Nuh pada saat itu. Demikian pula salah satu kelompok elit dari ulul azmi adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pun demikian. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api ketika membakar juga bulan Muharram. Gitu loh. Jadi nabi-nabi yang masuk kelompok elit ulul azmi itu tidak bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan kaleng-kaleng. Mereka teruji betul dalam hal keimanan mereka. Dan mereka betul-betul menjalani status sebagai yang terbaik itu melalui proses yang luar biasa itu. Saya itu pernah tahu alat untuk nyepuh emas itu. Alat emas itu untuk menjadi yang terbaik itu tidak gampang hanya sekedar itu digosok sampai itu kan. Itu. Saya kalau ngelihat ada satu film Blood Diamond itu juga gitu. Kenapa berlian itu kok mahal? Karena memang cara menyepuhnya itu semakin digosok itu semakin anu. Nah, kita juga begitu. Kita ini hanya mau jadi besi biasa, mau jadi tembaga, mau jadi emas, atau di atasnya lagi, mau jadi diamond, mau jadi berlian. Itu tergantung kita. Kalau kita mau hanya main amatir di tingkat tarkam, ya monggo, kompetisinya ya gitu-gitu saja. Gitu. Kalau kita mau naik lagi ke tingkat yang semi profesional, ya bisa itu. Kalau kita mau naik lagi ke liga yang lebih profesional, Liga Indonesia, ada lagi kompetisinya. Tapi nanti kalau mau lebih tinggi lagi, ya itu. Maka tobakon an tobak, kita juga demikian. Mau mencari yang biasa, ibadah yang biasa-biasa saja, monggo, that's your choice. Itu pilihan sampean. Yang ya bisa kedare wae lah. Saya bisanya sholat maghrib, ya maghrib aja lah. Nggak usah sholat isya. Gitu kan? Perintah yang dimau-maunya aja dong. Saya belum bisa bertutup aurat, yang penting baik sama tetangga, ya enggak apa-apalah, enggak tutup aurat. Ya Allah, saya belum bisa karena masih sumuk, panas saya, gitu. Atau kita misalnya, enggak modis saya, enggak dulu lah ya. Jadi perintah Allah itu ditimbang-timbang, mana yang cocok, mana yang enggak. Nah kalau zaman kayak gitu ya monggo saja. Nah itu pilihan sampean. Tidak ada yang bisa melarang. Tapi ya itu tadi, konsekuensinya adalah pada tingkat status kita di hadapan Allah. Karena apa? Memang di hadapan Allah itu masing-masing punya tingkatan keimanan sendiri-sendiri. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Tapi sampean punya pilihan tuh untuk menjadi tingkat yang mana. Karena dia nanti di akhirat pun sendiri derajat di sisi Allah ya beda-beda juga. Zaman mau jadi pemain amatir yang tarkam tadi, yang nggak ada gajinya, bahkan biaya yang dikeluarkan lebih mahal daripada hadiahnya, atau zaman menjadi semi profesional, yang kalau gapraan, tahu gapraan ya, kalau masa kecil kita itu tabrakan tejek sampai katang mentol kakinya, juga nggak ada yang ngobatin, paling dipijitkan tukang urut, gitu. Apa ke profesional yang sudah mulai ke dokter, atau yang semi bahkan profesional sekali, bahkan yang sudah kakinya pun sudah bisa seharga 1 miliar kalau sekali berobat. Kita di hadapan Allah juga begitu. Di bulan Muharram ini kita diingatkan Allah bahwa life is competition. Hidup ini adalah berkompetisi, tapi bukan berkompetisi dengan sesama. Kita berkompetisi dengan musuh kita setan. Bahwa ada rival kita yang benar-benar tidak menginginkan kita menjadi the champion. Ada rival kita, yakni setan yang selalu berusaha untuk membuat kita itu downgrade. Apa? Kita turun kasta. Jadi iman yang di sini diturunkan sebisa mungkin ke yang lebih rendah. Kalau bisa dari profesional ke semi profesional, bisa jadi ke amatir. Nah, kita harusnya melawan balik itu. Kalau kita masih amatir, naik ke semi profesional. Kalau semi profesional, naik ke profesional. Sampai ke benar-benar pemain pro. Dalam hal apapun kita harus begitu.
Sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beruntung, orang yang baik, dan orang yang percaya itu adalah yang begitu. Kalau hari ini ternyata tidak lebih baik dari kemarin, kita itu rugi itu. Ya, itu rugi. Malah cilaka kalau besok ternyata lebih jelek daripada hari ini. Maka yang paling baik adalah apa? Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu aja sudah jelas itu. Makanya kalimatnya kan apa? Fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Baik berlomba dengan sesama dalam hal kebaikan nih, maupun berlomba dengan diri sendiri. Kalau berlomba dengan sesama itu apa? Iri dalam hal kebaikan. Itu temanku kok sudah aktif sholat 5 waktu ya. Lah saya kok baru 2 waktu. Iri saya, pengen saya kayak gitu. Nah ini iri baik. Wah akhirnya zaman bisa tuh sampai sholat 5 waktu. Begitu sholat 5 waktu sudah bisa. Zaman apa berhenti? Enggak, iri lagi. Itu ada temanku sudah sholat 5 waktu bisa. Kalau sebelum kerja itu sholat duha dia. Wah akhirnya iri. Ya apa caranya saya biar bisa sholat duha juga? Kerja ke sana. Begitu zaman sudah alhamdulillah dikasih karunia Allah mampu sholat duha selain sholat 5 waktu. Sama nambah lagi. Wah itu ada teman saya yang sana itu selain sholat duha dia juga sholat tahajud. Nah akhirnya apa? Berusaha untuk sholat tahajud. Nah ini namanya fastabiqul khairat dengan diri sendiri. Jadi selalu memacu diri sendiri dengan orang lain itu menjadi inspirasi. Setiap orang, bukan malah kemudian sebaliknya. Makanya kalimatnya jelas. Dalam hal kebaikan, dalam hal akhirat, lihatlah orang di atasmu. Orang yang lebih soleh. Tapi dalam hal dunia, dalam hal kekayaan, dalam hal kekuasaan dan lain sebagainya, lihat saja orang di bawah. Hari ini saya laba 100 juta. Alhamdulillah daripada dia yang cuma laba 100.000. Lula yang 100.000 masih alhamdulillah karena saya laba 100.000 daripada dia laba cuma 10.000. Yang 10.000 loh masih alhamdulillah daripada dia nggak laba sama sekali. Lo yang nggak laba impas break even point, ya kan, BEP, masih alhamdulillah. Saya nggak laba tapi ada temanku yang bangkrut. Yang bahkan balik modal aja enggak. Lo yang nggak balik modal lo masih alhamdulillah. Ya Allah, kenapa? Karena meskipun saya nggak balik modal ini, tapi saya masih sehat ya Allah. Daripada dia balik modal tapi sakit. Gitu. Lo yang bahkan yang masih sehat itu alhamdulillah. Saya sakit ya Allah, tapi masih mampu beribadah kepadamu daripada dia sehat. Jadi masih melihat ke bawahnya. Jangan dibalik. Kalau dalam hal akhirat, masih mending saya sholat daripada dia enggak. Gitu. Dia masih mending saya sholat 5 waktu, dia cuma maghriban saja. Lo yang maghriban juga gitu. Masih mending saya maghriban daripada dia enggak sholat. Akhirnya lihat terus bawah itu. Sebaliknya dalam hal dunia dibalik dia. Wah kok baru punya motor ya, padahal itu sudah punya motor merek ini. Yang punya merek itu, wah kok saya merek ini, tetangga saya sudah ini. Akhirnya apa dulur? Tidak jadi fastabiqul khairat. Tidak jadi melihat orang ke atasnya. Tidak jadi menjadi the best of the best. Kita itu dalam konteks penurunan. Dari profesional jadi semi profesional, jadi tarkam. Amatir. Padahal kita harusnya naik itu. Amatir, semi profesional, profesional sampai tingkat yang pro. Karena kita diminta menjadi ayyukum ahsanu amalan. Karena itu dulur, saya ingin akhiri kajian kita pada malam hari dengan satu ajakan bersama bahwa bulan Muharram adalah bulan peningkatan diri. Bulan Muharram ya, di bulan Hijriah ini, kita masih di tahun baru Hijriah ini, ayo renewal, kita memperbarui kembali tekad kita, semangat kita, cara pandang hidup kita. Bahwa kita diminta Allah untuk menjadi best of the best. Gak hanya sekedar menjadi good, better, best, tapi best of the best. Itulah kenapa Islam itu menyatakan diri al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Kenapa? Karena orang-orangnya harusnya lebih baik. Kalau kita hanya mengklaim diri sebagai yang terbaik, tapi ternyata perilaku kita enggak yang terbaik. Nah nanti ya itu namanya not action talk only. Enggak ada ucapan, enggak ada
aksi, hanya bicara. Kita dilarang Allah begitu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka besar di sisi Allah hanya untuk orang yang hanya ngomong, tidak bisa melaksanakan. Karena itu saling mendoakan kita di bulan Muharram ini. Semoga saya dan dulur-dulur semua dimanapun berada bisa memaknai bulan Muharram ini menjadi bulan progresivitas. Bulan yang penuh progresif, penuh perkembangan-perkembangan. Bulan yang selalu menarik untuk dilihat sebagai kemajuan-kemajuan. Jadi kita harus mencambuk diri sendiri. Nggak usah melihat orang lain dalam hal itu enggak. Ini untuk cambuk diri kita sendiri. Bukan tentang surga atau tentang kenikmatan yang itu, tetapi tentang ridho dan diridhai Allah. Bahwa untuk mencapai itu kita harus siap berkorban. No pain, no gain. Tidak ada pengorbanan maka tidak ada pencapaian. Setiap kebahagiaan atau kemenangan mesti harus dilalui dengan perjuangan. Saya rasa itu dulur, doakan saya akan mendoakan dulur semua. Semoga dirahmati Allah dimanapun berada. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.